Halo teman-teman semua, kenalin namaku Ari. Aku mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Aktuaria Angkatan 56. Aku orangnya orang yang suka belajar, tapi juga suka rebahan gitu ya. Bahkan kadang juga belajar sambil rebahan, biar nggak terlalu stres gitu. Ya, Olimpiade Sains itu terkenal dengan mengerjakan soal-soal doang gitu ya. Dan pengerjaan soalnya pun juga individu, sedangkan kompetisi lain mayoritas dilaksanakannya berkelompok gitu ya. Ya, maka dari itu Olimpiade Sains mungkin terkenal agak individualis gitu ya. Nah, untuk menyimbangi itu, kita perlu ingat nih bahwa kita ikut kompetisi, ikut Olimpiade itu bukan sekedar untuk mengejar juara satu atau juara terbaik, tapi kita berkompetisi dengan diri kita sendiri untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. Nah, maka dari itu kita bisa menganggap nih bahwa saingan kita itu sebenarnya bukan musuh kita, tapi teman seperjuangan kita yang sama-sama berjuang untuk menjadi lebih baik. Kalau dilihat-lihat pun Olimpiade Sains sama kompetisi lain, mungkin khususnya kompetisi kayak karya tulis gitu ya, itu tuh nggak jauh berbeda juga sih ya, karena tujuannya adalah untuk memecahkan suatu problem atau masalah yang diberikan gitu ya. Nah, bedanya adalah Olimpiade Sains itu masalah yang diberikan kita nggak tahu gitu, tak terduga banget, karena yang menyiapin soal-soal kan juga bukan kita gitu ya. Jadi itu, nah meskipun ada kisi-kisi pun kita nggak akan pernah tahu soal apa yang akan dikeluarkan. Itu sangat menarik sih sebenarnya buat aku pribadi. Nah, itu juga bagus banget buat melatih problem solving dan critical thinking kita. Apalagi ditambah waktu yang dikasih itu juga sangat singkat ya, termasuk sangat singkat untuk menyelesaikan masalah yang sangat banyak gitu. Jadi kita bisa dilatih untuk berpikir dengan cepat, menyelesaikan masalah dengan cepat gitu. Ngomongin masalah burnout atau stres, itu juga nggak terbatas untuk Olimpiade Sains doang sih ya, tapi untuk semuanya gitu, pasti pernah ngerasain yang namanya burnout dan stres. Nah, jawabannya sebenarnya simpel sih ya kalau capek istirahat. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kadang orang-orang itu suka lupa waktu istirahatnya gitu ya. Udah terlanjur istirahat, rebahan, kadang keenakan, jadi nggak lanjut produktif lagi. Nah, untuk mengatasinya, salah satu cara yang aku sendiri lakuin itu ada teknik untuk membagi waktu antara produktif dan istirahat. Nama tekniknya adalah Pomodoro. Nah, iya. Nah, contohnya nih ya, contoh sederhananya. Anggap satu sesi belajar itu 30 menit. Nah, 30 menit ini dibagi jadi 25 menit untuk produktif, untuk belajar. Nah, 5 menitnya buat istirahat gitu. Tapi harus disiplin. 5 menit setelah istirahat itu, kita lanjut lagi ke sesi selanjutnya. 25 menit belajar, 5 menit istirahat. Nah, sesi itu diulang 4 kali gitu ya mungkin. Setelah 4 kali sesi, istirahatnya boleh lebih panjang. Mungkin 15 menit sampai 30 menit, supaya tidak terlalu jenuh juga gitu. Disiplin walaupun kalau bisa ya, juga ya. Harus disiplin. Dan sebenarnya banyak juga sih aplikasi di handphone yang membantu kita buat bisa fokus dan disiplin gitu. Jadi bisa dicoba sendiri oleh teman-teman semua. Kalau kendala sih pasti ada ya. Kendala yang aku rasain itu utamanya buat mempelajarin materi-materinya sih. Karena materi yang dipelajarin sangat banyak banget. Nah, jadi ya banget. Jadi pasti ada di satu waktu tertentu di mana kita itu stuck di satu materi mungkin gitu ya, yang dimana kita udah belajar terus-terusan tapi tetap nggak paham-paham gitu. Nah, solusi yang aku lakuin kalau memang lagi capek, lagi stuck, ya istirahat dulu sejenak, berhenti dulu sejenak. Dan kalau udah merasa fresh lagi baru coba pelajarin ulang. Solusi lain yang mungkin bisa dilakuin adalah kita bisa nanya ke cutting atau dosen atau teman kita yang sudah jauh lebih berpengalaman juga gitu ya, karena
yang disebutkan di awal tadi, kita itu bukan berkompetisi untuk jadi yang terbaik, tapi ingin menjadi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Jadi kita nggak perlu takut buat bertanya-tanya ke orang lain. Pesan buat teman-teman sobat prestasi, buat teman-teman yang belum memulai dan belum berani mencoba, pesan dari aku adalah jangan takut untuk mencoba. Karena kegagalan sebenarnya itu bukanlah ketika kita gagal menjadi juara, tapi ketika kita tidak berani untuk mencoba, ketika kita tidak berani untuk memulai. Dan buat teman-teman yang sudah memulai tapi merasa belum berhasil, jangan pernah menyerah, karena sebenarnya kita bukan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, tapi kita berkompetisi dengan diri kita untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Buat sobat prestasi, terima kasih sudah nonton episode POV kali ini. Jangan lupa follow dan pantengin terus Instagram dari IPB Prestasi dan juga subscribe YouTube channel IPB Prestasi. Jangan lupa juga untuk tonton konten lainnya. Aku Ari, thank you and see you on the next episode of POV. Bye!